Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Yang beberapa minggu lagi akan menghadapi ujian akhir semester, saya harapkan dalam keadaan sehat dan tetap semangat sampai mengikuti ujian akhir semester nanti, kurang lebih ada di awal Februari. Perkenalkan, saya Idam Fardian Ansori yang akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat nikmat sehat dan nikmat imannya, kita bisa berkumpul di sini, bersilaturahmi, dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan ilmu pada kegiatan siang hari ini. Berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Purwadi MPD selaku Rektor Ars University. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. A. Rohendi, SH MMMH, selaku Wakil Rektor Akademik Ars University, yang akan memberikan sambutan pada kegiatan siang hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Wiseto Agung, selaku Wakil Rektor Kerjasama dan Inovasi Ars University. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Maksi Ari SSI Mkom selaku Wakil Rektor Non-Akademik. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rangga Sanjaya Mkom selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi beserta jajarannya. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kembali atas kesediaannya Bapak Habli Robi Wafia selaku Technical Director dari Agatha Internasional selaku narasumber pada kegiatan webinar siang hari ini, dan alhamdulillah Bapak Habli Robi pun sudah berkumpul bersama teman-teman. Hari ini, Sabtu 22 Januari, insya Allah akan digelar webinar series Fakultas Teknologi Informasi Ars University. Untuk tema siang hari ini adalah Indonesia Game Development Industry and Opportunities.
atau industri dan peluang pengembangan game di Indonesia, yang sebagaimana kita ketahui, untuk industri gaming di Indonesia sudah tumbuh 40% menurut data perusahaan penyedia data analitik industri game dan e-sport pada tahun 2018. Masalahnya adalah, atau tantangan terbesar adalah dari segi infrastruktur. Bila dibandingkan dari 3 atau 4 tahun lalu, perkembangan infrastruktur saat ini sudah jauh lebih baik seiringan pergeseran tren penggunaan dari PC ke mobile. Dengan dorongan pemerintah tentunya. Teman-teman sebelumnya sudah mengenal Indonesia akan diarahkan ke era 4G dan saat ini digaungkan untuk maju lagi ke arah 5G. Insya Allah dengan perkembangan ini dan dorongan pemerintah, yang dimana mungkin teman-teman cukup senang menggunakan game, akan mendapatkan peluang untuk mungkin bisa bekerja di salah satu penyedia game di Indonesia. Berikutnya, saya akan membacakan untuk rundown kegiatan hari ini. Yang pertama-tama nanti akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maaf. Saya harapkan saat teman-teman mendengarkan Indonesia Raya, mendengarkannya dengan hikmat untuk sebagai ucapan terima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang pada masanya. Berikutnya nanti akan ada sambutan dari Bapak Dr. Aro Hendoi selaku rektor akademik, dan berikutnya saya akan bacakan CV narasumber, dan berikutnya ada pemaparan materi, dan terakhir akan diisi dengan sesi diskusi. Baik, untuk berikutnya akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman saya ulangi, silakan hikmat mendengarkannya.
Baik, berikutnya akan ada sambutan dari Wakil Rektor Akademik yaitu Bapak Dr. A. Rohendi, SH, MH, MM. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat menghadiri seminar wajib program studi dari Fakultas Teknologi Informasi Ars University yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Mudah-mudahan acara ini sukses dari awal sampai akhir. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Dr. Ars University yang berkenan hadir, para wakil rektor, para dekan, kaprodi, khususnya untuk dekan Fakultas Teknologi Informasi dan kaprodi Sistem Informasi dan kaprodi Informasi. Juga saya mengapresiasi adik kalian para Fakultas Teknologi Informasi Ars University yang telah ikut serta dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat diikuti dengan baik karena sesuai dengan materi yang ada itu sangat menunjang bagi adik-adik sekalian dalam rangka mengikuti pembelajaran atau perkuliahan di Ars University. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum di Ars University ini sudah diagendakan untuk kurikulum yang berbasis teknologi. Dan untuk Fakultas Teknologi, saya harapkan kurikulum yang berbasis digital ini, Fakultas Teknologi Informasi itu menjadi yang terdepan di dalam mengembangkan kurikulum yang berbasis digital. Nah, oleh karena itu, acara ini sebetulnya sangat menunjang bagi adik-adik sekalian dalam mempelajari keilmuan-keilmuan yang terkait dengan teknologi informasi yang berbasis digital. Karena bagaimanapun juga materi yang diikuti di dalam perkuliahan itu biasanya linier ya, agar relatif tidak banyak berubah, akan tetapi berbeda dengan di lapangan, keilmuan-keilmuan teknologi informasi yang berbasis digital itu setiap saat itu pasti berubah. Nah, oleh karena itu, saya mengapresiasi dari sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik adanya seminar ini, sehingga diharapkan para mahasiswa Ars University, khususnya Fakultas Teknologi Informasi, tidak hanya mampu menguasai keilmuan teknologi informasi berbasis digital di dalam kampus, juga dapat menimba ilmu, menimba pengalaman bagaimana keilmuan atau pengembangan teknologi informasi berbasis digital di dunia luar. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Mudah-mudahan sukses dan selamanya bisa bekerja sama dengan Ars University. Juga kepada Bapak Ibu Dekan, khususnya Fakultas Teknologi Informasi, kegiatan ini mudah-mudahan tidak hanya kegiatan hari ini saja atau pada kesempatan ini saja, tetapi juga menjadi kegiatan rutin. Karena apa? Karena memang sekarang ini setiap lulusan itu diwajibkan di samping mempunyai ijazah, juga wajib menggunakan atau mempunyai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Dan insya Allah setelah mengikuti acara ini, adik-adikku sekalian akan mendapatkan sertifikat yang akan digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai Wakil Rektor Akademik. Sekali lagi, mudah-mudahan sukses dari awal sampai akhir, dan adik-adik sekalian, para mahasiswa dapat mengambil manfaat yang lebih dalam lagi, lebih banyak lagi dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Arsnesia,
Siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. PI Jakarta sudah melakukan Kampus yang selalu beradaptasi sistem dan belajar berinovasi. mengajar secara tatap muka. Dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan Futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are yes, we are. Baik, berikutnya sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya adalah Bapak Habli Robi Wafia. Beliau lulusan dari Institut Teknologi Bandung atau kita mengenal dengan ITB. Untuk jurusannya Teknik Informatika, beliau sudah bergabung dengan Agate dari tahun 2018 dan sudah menciptakan beberapa karya, di antaranya adalah TTS Santai, Juragan Kos, dan Cash In. Dan alhamdulillah untuk saat ini beliau sudah bergabung. Selamat siang Bapak Habli. Halo, selamat siang Mas Idam. Siap, Selamat siang punten, teman Pak. semuanya. Manggilnya Bapak Habli atau Bapak Wafi? Wafi aja, kalau saya biasanya panggil Wafi. Oh siap. Baik Bapak Wafi, terima kasih untuk kesediaannya bergabung bersama kami. Selamat datang di lingkungan Fakultas Teknologi Ars University. Sama-sama Ini- Pak, terima kasih juga udah mengundang saya. Siap. Perkenalkan, ini mahasiswa-mahasiswa kami di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi, ada jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Berikutnya, mohon maaf kami mengganggu waktu weekend-nya Bapak Wafi. Enggak Pak, saya justru sedang kalau diundang, karena kan jadi ada kesempatan ngajar. Saya suka ngajar sebenarnya, mungkin saya pengen jadi dosen dulunya. Oh, Tapi siap. kurang- Wah. Siap Pak Wafi. Sedikit informasi saja Bapak Wafi, untuk pemaparan materi kami berikan waktu 30-45 menit dan berikutnya akan ada sesi diskusi, kurang lebih seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Wafi untuk mempersiapkan pemaparan materinya. Oke, aku coba share screen ya. Ini Silakan Pak. bisa ya. Coba sebentar. Ini. Udah kelihatan belum ya? Sudah tampil. Kalau saya ini udah kelihatan ya? Slide-nya udah kelihatan? Sudah kelihatan untuk slide-nya Pak. Oke. Untuk waktu dan tempat kami silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Idam.
Halo teman-teman semua, salam kenal juga buat teman-teman dari Ars University. Terima kasih udah mengundang aku. Jadi mungkin hari ini aku mau nge-share tentang Indonesian Game Dev Industry and Opportunities. Jadi kayak seperti apa sih industri game itu di luar, seperti apa, di Indo seperti apa, apakah challenge-nya sama apa sih ada peluangnya buat teman-teman bisa ikut join ke industri gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Wafi. Nama panjangku Habdi Robi Wafi ya, tapi aku bisa lebih dikenal dengan nama Wafi aja. Aku sekarang kerja sebagai technical director di Agate. Jadi technical director itu yang ngurusin teknologinya lah, kalau kayak gitu dari ujung ke ujung. Aku di Agate baru dari 2018, tapi di game industry udah dari 2010, jadi semenjak kuliah. Mungkin dulu waktu kuliah, dulu pernah kuliah di ITB. Waktu di ITB agak bermasalah kuliahnya, hampir mau DO karena kebanyakan bikin game. Jadi kerjanya ikutan lomba, ikutan ambil proyekan gamenya gitu. Jadi skill bikin gamenya sih bagus, tapi skill kuliahnya akademisnya agak lumayan terhambat. Untungnya tetap lulus karena di akhir-akhir bisa ngejar juga. Terus dari waktu lulus itu aku bikin studio indie, jadi bikin indie game studio sendiri sama teman-teman dari kampus teman-temanku dulu waktu di ITB. Tapi ketika kita fokusnya ke Nokia waktu itu. Nah, zaman Nokia mungkin teman-teman ya tahu kan ya, waktu itu Nokia lagi gede-gedenya. Nah, tapi ketika Nokia-nya tutup, aku pun tutup karena semua produk kita di Nokia semua. Jadi kita udah bikin macam-macam, Nokia tutup, ya udah matilah gitu perusahaannya. Jadi nggak bisa survive gitu ya. Nah, terus dari situ aku pindah ke Allegrium di Jakarta. Allegrium itu salah produknya adalah bikin casing. Jadi selama 2 tahun kurang lebih belajar buat bikin produk, mengasah skill juga. Lalu setelah itu pindah ke Agate. Di Agate memegang sebagai head of casual, head of teknologi di tim casual. Lalu setelah itu sekarang di technical director Agate. Jadi kalau sebelumnya di satu tim, sekarang lebih ke satu perusahaan seperti gitu. Sampai sekarang nih, ini mungkin 2022 ya. Ini slide-nya masih belum diupdate nih. Oke, gitu. Nah, dulu pernah bikin casing waktu di Allegrium. Ini salah satu game Indonesia yang mungkin revenue-nya salah satu yang lumayan tinggi ya, itu casing. Lalu ada TTS, ini yang download-nya sekarang udah lebih 5 juta, salah. Terus ada Juragan Cost juga. Ini waktu di Agate bikinnya target santai sama Juragan Cost, waktu di Allegrium bikinnya casting. Kalau sekarang lebih banyak di bagian manajerial sih. Tuh. Nah, mungkin topik buat hari ini adalah, bentar. Bisa nge-hide ini nggak ya? Ya, jadi topiknya mau bahas tentang game industri in generalnya, lalu ya, industri di Indonesia seperti apa, trennya seperti apa, sama peluang karir seperti apa sih gitu di Indonesia. Itu ya, bentar dulu. Oke. Nah, ini mungkin sebelum kita mulai, mungkin dari teman-teman sendiri pernah lihat dua ini nggak ya? Jadi kayak ini, kira-kira dari dua ini mana sih yang lebih profitable? Ada Avenger Endgame. Ini mungkin kalau sekarang mungkin udah agak terlalu hype ya. Ini kalau kemarin waktu lagi keluar tuh lagi hype-hype banget kan sama GTA. Nah, dari dua ini kira-kira mana nih yang lebih rame? Jadi kalau mungkin yang lebih rame di media sih di mana-mana itu Avenger Endgame ya, karena kan gede banget lah, film terbesar sepanjang sejarahnya box office Hollywood itu ya. Sementara di sini GTA 5 mungkin banyak juga yang tahu, tapi mungkin nggak semua orang tahu. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi ini adalah intro tentang game industry in general secara global. Jadi kalau dari perbandingan dari entertainment product, kan produk entertainment itu kan ada banyak ya, ada film, ada lagu, ada ada game juga. Nah, Avenger Endgame ini adalah nomor 1 all time, jadi sepanjang sejarah paling besar. Dia biaya 350 jutaan USD, salesnya itu 2,8 billion. Jadi dia paling besar sepanjang sejarah dibandingkan dengan GTA. GTA ini hanya nomor 13. Jadi dia bukan yang paling bagus sepanjang sejarah nomor 13, tapi secara cost-nya jauh banget ya. Kita bisa lihat nih, modalnya nggak terlalu jauh nih, dari 356, nah lagi 275 million, tapi yang itu 2,8, yang itu 9,3. Jadi hampir 4 kali lipatnya. Dengan modal yang nggak jauh beda, tapi hampir 4 kali lipat. Dan dia bahkan bukan nomor 1. Jadi dia bahkan nomor 13. Jadi nomor satunya di Hollywood aja, yang udah paling gede, yang sejarah, itu profitnya 4 kali lipat GTA yang nomor 13. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya game industri sebenarnya dibandingkan dengan Hollywood itu ya. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak yang tahu data-data seperti ini gitu ya. Nah, terus dari segi growth sendiri, game industri ini growth-nya sangat-sangat pesat. Jadi bahkan jauh meninggalkan movie dan hampir menyaingi rokok. Nah, kenapa menyaingi rokok? Karena rokok ini kan sama-sama sama-sama yang memberikan dopamin. Jadi kayak orang kalau lagi butuh entertainment kemana sih? Orang ada yang ke musik, ada yang ke movie, ada yang ke game, ada lagi yang ke rokok gitu ya. Nah, kita growth-nya paling tinggi, dan bahkan selama pandemi kemarin
ini mungkin salah satu industri yang cukup immune ya. Jadi kayak industri-industri lain, apalagi movie itu turun kan karena bioskop nggak bisa nonton. Tapi game justru malah meningkat. Jadi karena semua orang di rumah jadi main. Jadi kayak dengan perkembangan teknologi, internet lebih banyak penetrasi, itu gamenya makin tinggi dan pandemi pun sebenarnya ngebantu akselerasi. Jadi mungkin kalau teman-teman yang dari game industri, jarang banget nih ketika pandemi ini jadi di layoff ya. Justru kebalikan, malah kita banyak hire orang gitu selama pandemi ya. Oke, kalau di industri lain lagi shrinking, kita justru lagi naik gitu ya. Dan ini bakal jadi yang jauh lebih besar lagi buat di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi bahkan 2000 ini datanya diproyeksi sampai tahun 2030. Jadi tahun 2030 tuh kita bisa bayangin sekitar 450 billion ya. Jadi 450 billion USD secara industri whole ya. Tuh. Nah, terus dan di luar dari game as jadi game itu kan ada game as entertainment ya. Jadi kita bikin main game tuh entertainment, ada lagi game yang sifatnya adalah gamification. Jadi gamification tuh lebih ke hal yang non game tapi dibikin jadi game biar lebih fun gitu. Contoh misalnya mungkin teman-teman tahu kalau misalkan yang kayak tes SIM itu kan dulu kan harus pakai mobil kan ya. Nah, itu kan ada simulator SIM gitu. Jadi kayak bisa pakai gamenya simulasiin. Lalu kayak misalkan pesawat. Jadi kayak kalau sekarang tuh kayak para pilot kan juga udah pakai pesawat ya. Jadi nggak langsung pakai pesawat tapi pakai di simulasi gamenya. Bahkan sekarang dokter-dokter pun operasi itu pakai game. Jadi ada simulasi operasinya. Jadi karena daripada kita tunggu operasi beneran yang manusianya bisa berbahaya, dipakai di game gitu. Jadi kayak hampir segala macam industri itu udah mulai ngadopsi game dan simulasi dalam proses pembelajaran atau pelatihan lah, probably kayak gitu. Termasuk dari urban planning gitu. Jadi kayak berbagai aspek sih, dari mulai makanan, dari engineering, dari militer. Bahkan kalau teman-teman tahu mungkin dari salah satu game engine yang terbesar di dunia saat ini ada Unity. Itu dia kerjasama sama militernya Amerika. Dipakai buat latihannya para militer Amerika buat meningkatkan refleks tembakannya lah, gitu. Jadi kayak ini game yang lebih serius pun juga growing juga gitu, dan mungkin bakal bisa lebih besar dibanding entertainment-nya. Jadi entertainment aja udah segini, yang gamification-nya pun bisa jadi lebih besar lagi. Nah, ini kurang lebih perspektif dari segi industri global. Jadi ini amat sangat besar industrinya. Nah, tapi gimana dengan di Indonesia gitu ya? Jadi kan kita lihat di luar ya. Nah ini kalau di Indonesia sendiri ada tadi kita bilang ada musik, film, sama game. Jadi kalau di musik itu musik paling laku ya sepanjang sejarahnya Indonesia itu adalah Peter Pan sama Padi ya. Itu dia gross-nya tuh 5 sampai 6 juta dolar lifetime. Lifetime tuh dari awal banget dia recording sampai saat ini gitu. Jadi kayak panjang zaman ya, itu sampai 5 sampai 6 million USD. Nah, terus kalau film paling besar itu Warkop DKI Reborn sama Dilan. Ini terakhir ya, mungkin kalau sekarang ada lagi nggak sih yang lebih gede daripada ini? Kayak belum sih. Jadi ini dulu, ini slide-nya mungkin tahun lalu ya, tahun 2021. Dia grossing-nya 15 sampai 17 million lifetime juga. Jadi film ini, Warkop DKI Reborn sama Dilan ini hampir 3 kali lipatnya dari musik industri. Nah, kalau di game itu yang paling besarnya tuh adalah Mobile Legends sama Free Fire. Mungkin teman-teman tahu lah, kayaknya hampir semua orang harus tahu ya Mobile Legends itu apa sih, Free Fire apa. Nah, mereka ini grossing-nya 7 sampai 9 million tapi monthly. Jadi bisa bayangin nggak lagu yang all time sepanjang dari Peter Pan tuh dari zaman aku masih muda ya. Kira tua aja sih nggak sih. Jadi kayak mungkin dari udah 10 tahun gitu ya, sampai sekarang itu masih 5 sampai 6 menit sepanjang zaman. Terus film 15 juga sepanjang zaman ya, karena kan film sekali beres, tapi itu udah kan. Nah kalau game ini monthly, jadi monthly-nya 2 bulannya aja, dia udah nutupin lifetime-nya film. Dan 1 bulannya aja udah nutupin si musik sepanjang zaman. Jadi saking jomplangnya jauh banget ya. Yang itu di per bulan, yang itu di sepanjang lifetime ya, sepanjang umum, sepanjang usia lah kalau begitu. Nah, jadi ini saking gedenya ya. Nah, dan ini baru permulaan. Jadi kayak kita di Indonesia akan jadi salah satu yang diprediksikan menjadi huge game market. Nah, kenapa kayak gitu? Karena mungkin kayak kalau sekarang kan industri marketplace itu ada di US sama di Jepang. Tapi Jepang itu udah stagnan karena hampir semua orang udah cover. Jadi kayak hampir semua orang Jepang itu udah kena internet, udah kenal dengan game. Jadi growth-nya udah nggak gede lagi. US juga sama nih, udah mulai stagnan. Tapi Indonesia lagi gede-gedenya banget. Nah, kenapa gede-gede banget? Karena jumlah manusia kita, jumlah warga Indonesia itu banyak banget, dan dulunya mungkin banyak yang nggak ke-expose ya. Belum ada HP, belum ada internet. Nah, sekarang HP murah banget. Dulu HP mungkin lumayan mahal ya. Sekarang HP sejuta juga udah bisa main game gitu kan ya. Terus dulu internet juga mahal banget nih. Sekarang
internet amat sangat murah, orang pun bisa main game-game online pun dengan kuota yang nggak terlalu mahal gitu ya. Lalu dari segi perkembangan ekonomi dan GDP juga makin lama makin banyak yang secara ekonomi meningkat sehingga dia bisa beli lah HP gitu. Jadi mungkin sekarang kayak misalkan Gojek itu semua pada punya smartphone kan. Mungkin orang-orang yang nongkrong pun udah pada punya HP semua. Jadi kayak jumlah orang yang ke-expose dengan teknologi digital lebih tinggi sehingga marketnya jadi besar sekali gitu. Nah, diprediksi dalam waktu tahun 2030 akan ada 4,3 billion, ini besar sekali. Dan ini hanya Indonesia saja. Dan maksudnya itu apa sih? 4,3 billion ini adalah jumlah spending. Jadi jumlah orang yang bayar. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin, kalau orang Indonesia tuh kalau main game bayar nggak sih? Buktinya bayar loh. Tahu dari mana? Dari sini. Buktinya Mobile Legends sama Free Fire di Indonesia aja dia dapatnya 7 sampai 9 million per bulan. Itu hanya player Indonesia saja. Jadi belum dengan player lain. Nah, tahun 2030 total jumlah orang Indonesia yang membeli game atau spending uang dalam game itu mencapai 4,3 billion. Jadi ini besar sekali market di Indonesia ini ya. Dan ini yang harusnya kita tangkap, kita jadikan ya buat membesarkan industrinya di dalam negeri juga. Jadi kayak jangan nyampe kita hanya jadi spending aja, ternyata justru yang menikmati bukan orang Indonesia. Jadi kayak misalkan Mobile Legends sama Free Fire kan bukan punya Indonesia ya, maksudnya itu dari perusahaan luar, dari Muntun kan, dari China. Kalau Free Fire itu dari Garena kan. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini amat sangat eksponensial. Jadi sekarang tahun 2022 nih, kita tinggal punya waktu 8 tahun lagi. Ini salah satunya kenapa dari Agate juga mungkin sering banyak datang-datang ke berbagai kampus gitu, karena kita pengen bareng-bareng ngajakin banyak orang untuk ini ada kesempatan banget nih, kita harus bisa ngeraih lah kalau kayak gitu ya. Gitu. Nah, cuman sayangnya di ekosistem kita ini masih amat sangat kurang ya saat ini ya. Nah, mungkin nanti dibahas sih. Sebenarnya ini slide-nya ini mungkin datanya data 2 tahun lalu karena itu data 4 tahun lalu ya, jadi tahun 2018 ya. Sekarang udah jauh lebih bagus. Jadi nanti mungkin kubahas ya. Jadi kayak tahun ini tuh ada tahun-tahun yang perkembangan Indonesia game itu amat sangat besar. Jadi benar-benar banyak banget hal yang langsung ngebikin booming gitu ya. Nah, ini makanya lagi tipping point mungkin ini ada teman-teman yang opportunity penting banget buat nanti join ke industri. Jadi kalau kita ngeliatin dari segi ekosistem, berapa sih jumlah market value industrinya, berapa banyak yang masuk ke lokal industri. Jadi kayak misalnya dari uang 4,3 billion itu berapa sih yang masuknya ke perusahaan dalam negeri gitu ya. Jadi kalau di kita, di Indo ini, kalau di contoh misalkan di Jepang ya, di Jepang itu 81%. Jadi mayoritasnya itu orang Jepang itu main game buatan perusahaan Jepang gitu. Nah, kalau di Korea 78%, di kita hanya 0,4%, jauh banget ya, bahkan belum nyampe 1%. Sekarang sih udah sampai 3% kalau nggak salah, 2% atau 3% kalau nggak salah. Jauh lebih bagus ya dibanding ini ya. Jadi tapi jauh banget nih. Goal kita harusnya seenggaknya mungkin 20 aja udah oke. Kalau bisa lagi lebih bagus lagi, lebih bagus ya, lebih banyak lebih bagus. Terus dari segi investment, jadi nah kenapa sih bisa kecil gitu? Karena jumlah investment tuh berapa sih orang yang spending duit buat bikin game di Indonesia? Itu kita totalnya baru sekitar 2M. Sementara kalau kayak di Vietnam itu udah 5 billion. Di China 5 billion, di Vietnam 50 million ya. Itu Vietnam. Di Korea 1 billion. Jadi jauh sekali tuh. Makanya kenapa agak susah buat keep up karena yang invest juga dikit. Nah, ketika banyak yang invest, banyak produknya sehingga industri lebih maju lebih gitu. Kalau dari segi companies ya. Jadi companies itu di China itu ada 25.000 perusahaan. Perusahaannya 25.000. Orangnya jauh lebih banyak lagi dong gitu kan. Itu ada 95K ya. Jadi 95.000 orang, 25.000 perusahaan. Terus habis itu di Korea ada 16.000. Nah, kalau di Malaysia itu ada 3 perusahaan yang totalnya di atas 100 orang yang yang seluruhnya. Kalau di Indonesia yang perusahaan yang jumlah karyawannya di atas 100 orang cuma Agate doang saat ini ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi sih. Nah, itu PR kita bersama sih. Terus dari segi talent juga kita masih sangat kurang gitu. Nah, ini sebenarnya ini adalah data tahun 2018. Data sekarang ini udah jauh meningkat ya. Jadi harusnya banyak banget improvement dari sinergi dengan pemerintah, udah mulai banyak program-program investment, udah banyak program-program buat membanyakan talent. Jadi sebenarnya ini adalah kesinambungan kan. Jadi kayak kekuatan industri itu dari support dari pemerintah juga, dari talent yang mau nyemplung juga, dari kesiapan industri juga, dan itu yang bareng-bareng dinaikin oleh berbagai pihak gitu kalau begitu. Nah, terus dari segi game sendiri sebenarnya secara bisnis seperti apa sih game industri ya?
sebenarnya ada banyak beberapa aspek. Jadi misalkan di sini kita ada namanya B2B project. Jadi kayak kalau teman-teman misalkan jadi di game itu nggak cuma bikin game itu udah ya, tapi ada banyak banget skemanya. Jadi kayak misalkan B2B project itu ada namanya itu B2B itu business to business ya. Jadi kayak kamu misalkan kita perusahaan game, kita kerjasama sama perusahaan game lainnya. Jadi kita misalkan ada game outsourcing. Misalnya tadi yang kayak mungkin teman-teman namanya Hago ya. Hago itu kan banyak ada platform yang banyak gamenya. Nah Hago itu dia nggak semua gamenya itu dia yang bikin. Dia ada beberapanya itu dia minta perusahaan lain buat bikinin buat dia. Itu namanya game outsourcing. Kita nyuruh perusahaan buat bikin lagi. Nah dan ini sebenarnya luas sekali ya industri game outsourcing ini. Bahkan kalau di Malaysia itu ada namanya Lemon Sky, itu dia spesialis outsourcing dari game AAA. Jadi game-gamenya Square Enix, game-gamenya itu tuh masuk juga di Agate pun kita ada beberapa pernah ngerjain produk dari Square Enix, pernah game dari Garena juga ada sih yang pernah dibilang oleh Agate gitu ya. Kalau ada lagi gamification tadi yang dibahas, gamification itu adalah serius bisnis atau non game tapi yang dibikin game biar lebih fun. Jadi ini adalah produknya Agate, namanya adalah Levio. Dia gamified learning. Jadi kayak ketika kita belajar, daripada belajar mendingan belajar itu jadinya jadi kayak skill point. Jadi habis belajar naik levelnya membuka skill tree yang ngejadiin kelas baru gitu. Jadi kayak berasanya jadi kayak main game, padahal sebenarnya lagi belajar. Jadi itu dipakai juga di beberapa perusahaan ya, jadi kerjasama dengan Agate dengan perusahaan lain seperti bank, BCA gitu. Itu tuh mereka pada pakai Levio buat ngetrain karyawannya. Jadi karyawannya ketika dia belajar itu kayak naik level dan kayak dapetin skill lah di dalam gamenya gitu. Nah, lalu ada lagi namanya game sponsorship. Jadi bedanya adalah ketika kita udah bikin game, udah jadi, lalu kerjasama buat disponsorin. Itu biasanya dia dikasih duit nih dari brand. Tolong dong masukin aku. Jadi kayak misalkan mungkin dulu ada pas ada game juga saya tahu bulat dia ditaruhin oleh Tokopedia gitu ya. Nah ini kalau di Agate kita pernah kerjasama sama Tyler Lutz. Jadi mungkin teman-teman yang suka main IG tahu kan Tyler Lutz gitu ya. Kita pernah kerjasama sih gitu. Jadi dan Agate pernah kerjasama dengan berbagai lain. Kayak misalkan waktu itu sama Dylan lagi ada film yang lagi naik, kita kerjasama juga. Jadi kurang lebih ini adalah bisnisnya yang B2B gitu ya, project based. Nah lalu ada lagi B2C freemium. Jadi B2C freemium ini dia adalah kita bikin produk buat B2C itu business to consumer. Jadi langsung dikasih ke playernya yang main gamenya dan kita bisa dapat duit dari sana. Jadi ada dari in-game ads biasanya. Mungkin yang lumayan terkenal namanya AdMob sama AdColony. Mungkin teman-teman yang udah biasa main dengan digital ads tahu nih. Pakai AdMob atau AdColony sebenarnya ada banyak banget ya jumlah ads lain dan mungkin nggak bisa aku masukin karena banyak banget Chartboost gitu-gitu. Nah, lalu ada juga pakai in-app purchase, jadi yang mungkin ini udah cukup umum. Itu posisi yang utama biasanya di dua ya, di Google Play sama App Store. Ada sih store lain kayak misalnya ada Mi Store sekarang ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu gede. Kalau Mi Store tuh di China gede banget sih. Di Indonesia mungkin nggak terlalu. Jadi kalau di Indonesia biasanya lebih umumnya dengan Google Play sama App Store. Lalu ada juga yang subscription itu baru ada yaitu si Apple Arcade, tapi mungkin belum terlalu familiar sama teman-teman. Tapi ada juga nih skema lain. Berbalik dengan asli kali. Nah, terus ada juga B2C premium. Jadi B2C premium ini adalah kita bikin produk, dia dijual as is ya. Jadi ada harganya, orang tinggal beli. Nah, ini mungkin yang paling terkenal dua ya. Yang pertama Steam sama Epic Game, dan mereka kemarin lumayan mentok-mentokan. Jadi kalau teman-teman, jadi mungkin lebih banyak di PC sebenarnya, walaupun kalau yang di sini kan lebih banyak di mobile ya, yang premium. Walaupun di mobile pun ada juga yang premium, tapi nggak terlalu gede. Dan di PC pun ada juga yang sebenarnya premium. Jadi kayak mereka kadang cukup interchange cukup dinamis lah. Jadi nggak di lock. Kamu PC pasti premium nggak juga sih. Jadi dia bisa jadi kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang nggak gabungin nih, dia ada subscription juga, ada in-game ads-nya juga, ada IAP juga, sambil ada sponsorship juga. Jadi Agate pernah bikin game yang ada semuanya nih. Jadi kayak kita bikin game yang ada ads-nya, ada IAP-nya, ada subscription-nya, tapi juga ambil sponsorship juga. Jadi kayak satu produk yang sama tuh bisa dibuka kemana-mana gitu, kayak gitu. Nah, terus ada lagi namanya B2B2C. Jadi B2B2C itu kalau B2C tadi itu langsung jual ke consumer, kalau B2B itu antara bisa lagi B2B2C. Kita kerja sama perusahaan lain, tapi buat ke consumer. Jadi ada namanya co-development atau game publishing. Jadi co-development tuh misalnya ya kita joinan nih Agate. Ini kayak satu gamenya Agate yang baru nih namanya Avarix Saga. Jadi ini mungkin teman-teman yang mau check up juga boleh. Ini game NFT. Jadi ada orang yang punya brand NFT dan Agate yang jago bikin game kerjasama lah kurang lebih. Jadi kayak ngasih effortnya dan ketika nanti berhasil bagi share kalau kayak gitu. Atau lagi yang game publishing ya. Mungkin kalau di Indonesia yang terkenal tuh Toge Production. Dia banyak publish game-game di konsol, di PC. Lalu kalau yang di luar mungkin namanya EA gitu ya. Jadi kayak mereka nggak bikin game, tapi mereka nyari game orang, mereka yang publish nanti dibagi dua. Jadi kurang lebih B2C itu semacam ada beberapa entitas yang
bekerja sama untuk membuat produk untuk customer gitu, lebih kayak gitu. Nah, ya kurang lebih gitu ya. Nah, lalu apa sih trends-nya sama challenge-nya? Jadi mungkin di tahun 2020 kemarin ya. Jadi salah satu challenge yang utama adalah crowded space. Jadi kayak sekarang tuh game banyak banget. Kenapa kayak gitu? Karena teknologi jauh lebih mudah. Dulu kan belum ada Unity, belum ada ini. Maksudnya kayak engine tuh belum terlalu universal. Sekarang tuh Unity udah ada, Unreal juga udah mulai free. Jadi kayak ada Godot segala macam. Jadi orang tuh bikin game tuh mudah sekali. Belajar pun lebih mudah. Jadi entry point dari orang yang non game industri ke game industri itu jauh lebih mudah gitu. Sehingga banyak orang yang bikin game. Nah, yang terjadi adalah crowded space. Jadi kayak mungkin dulu sekarang itu konsol itu udah 50 sampai 100 game per bulannya. Jadi satu bulannya udah 50 sampai 10. Jadi saking banyaknya nih jumlah game yang dirilis setiap bulannya. Di mobile itu bisa sampai 30.000 per bulan. Bayangin betapa banyaknya ya. Nah, karena banyak banget opsinya, maka pemain itu ketika main dia sering ganti-ganti. Jadi dia nggak terlalu loyal sama gamenya karena kan opsinya banyak banget ya. Tiap bulan keluar game baru. Jadi kayak baru keluar ini udah ada Genshin Impact, udah keluar lagi game lain gitu kan ya. Jadi ada Ark Knight, ada Genshin Impact, kayak itu selalu ada yang baru terus gitu ya. Jadi itu sangat kompetitif. Nah, terus juga dari segi customer acquisition cost. Jadi kayak ketika kita bikin game kita kan mau nge-marketing ya. Jadi ketika kita marketing kita keluarin duit buat dapetin user. Oh, berapa user sih yang bakal main game kita kalau kita keluarin duit sekian. Nah, karena ini sangat crowded sehingga semua orang mau ngeluarin duit gila-gilaan nih buat spending marketing. Yang terjadi adalah harganya mahal sekali. Jadi buat spending satu user itu mahal sehingga mungkin jadinya nggak masuk akal lagi atau orang udah nggak kuat nih buat biaya buat bakar marketingnya gitu ya. Jadi ini salah satu challenge-nya juga lah. Lalu yang ketiga lagi adalah expectation growth-nya. Jadi kayak karena semua orang ini marketnya banyak sekali dan banyak game, maka hanya yang paling bagus yang bisa bertahan. Artinya jumlah effort atau pekerjaan atau workload-nya harus dikerjakan jauh lebih besar. Jadi kayak game dengan kualitas yang kurang bagus itu nggak bisa compete sama yang bagus. Mau nggak mau mereka harus ngasih banyak orang untuk dipolish lebih bagus lagi. Nah, yang terjadi adalah maka biaya pembuatan development makin tinggi. Jadi kayak karena dulu segini udah cukup nih, sekarang nggak cukup lagi. Makin tinggi sehingga biaya buat bikin game tuh makin mahal dan persaingan jadi ketat. Jadi ini kayak karena kan industri gede sekali ya, karena ada semut ya, industri gede sekali, semua orang pada pengen masuk gitu. Nah, jadi saingan cukup keras ya. Nanti mungkin ini juga ngejawab ya kenapa sekarang mungkin teman-teman yang ngikutin game industri ada NFT gaming itu, kenapa NFT gaming itu ramai banget. Satunya adalah karena ini ya. Jadi karena itu udah lumayan crowded sehingga ketika ada jadi kalau di situ ada namanya Blue Ocean sama Red Ocean. Red Ocean itu katanya tuh kayak laut yang udah banyak darahnya ya, Red Ocean. Kalau Blue Ocean itu masih murni. Nah, tapi Red Ocean tuh walaupun berdarah pasti ada makanannya. Kalau yang Blue Ocean belum tentu ada makanannya. Jadi dia nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, terus dari segi trennya, jadi ini platform growth ya. Jadi kayak sekarang ini banyak sekali ada banyak platform baru yang orang bisa ikut aja. Kayak dulu mungkin belum ada Switch, sekarang udah ada Switch gitu kan. Terus banyak banget platform baru yang dulu mungkin belum ada. Ya kayak misalkan Apple Arcade ada baru kan ya, ada Apple Arcade itu dari Unreal juga Epic juga bikin store. Jadi banyak platform baru sehingga banyak banget aspek yang bisa banyak yang kita bisa taruh lah. Jadi kayak opsi buat orang itu nge-publish game jadi lebih banyak gitu. Terus dari bisnis model juga ke freemium pastinya. Kita tahu di Genshin Impact satu yang paling gede. Genshin ini revenue-nya bisa lebih gede dibandingkan Zelda. Jadi kayak padahal dengan kualitasnya mungkin nggak jauh beda dan Zelda ini mungkin lebih terkenal, tapi Genshin revenue-nya jauh lebih besar dibanding Zelda karena dia premium. Lalu Fortnite dia udah dari kapan tahu sampai sekarang itu masih terus revenue-nya konsisten, jadi nggak sekali doang gitu. Nah, terus juga dari segi behavior. Jadi kalau dulu mungkin main game itu cuma play game aja, kalau sekarang itu more than play. Jadi ada namanya stream. Jadi kayak mungkin teman-teman ada nih yang tahu nih hobinya nontonin orang main game gitu. Jadi di YouTube itu ada streamer, ya udah dia ada orang-orang cuman jadi kalau dulu tuh hobinya main game, sekarang hobinya nonton orang main game gitu. Jadi dia ada stream and watch. Nah, dulu kita nggak tahu nih apa sih setelah stream sama watch nih. Ternyata keyword itu adalah sekarang namanya earn. Itu yang kita baru tahu juga. Jadi kayak ini kan sebenarnya selalu ada evolving. Jadi kalau misalkan dulu orang makan di industri kuliner ya, dulu kan food itu buat apa sih? Buat dimakan ya, eat kan. Sekarang tuh food itu nggak cuma buat eat doang, tapi juga buat di foto. Jadi karena buat di post kan. Jadi kan karena kalau cuma enak doang tapi nggak Instagramable tuh mungkin nggak jual. Sehingga ada verb baru lah. Nah kalau dulu game itu play doang, sekarang stream and watch kan.
Nah, saat ini mungkin ke depannya bisa jadi keywordnya adalah earn, karena kita sekarang lagi ada tren pay to earn ya. Itu mungkin yang ini juga nggak ada yang 4C mungkin ya, itu kayak sesuatu yang benar-benar emerging baru. Nah, ini mungkin yang lumayan menarik ini ada trennya adalah NFT gaming pay to earn. Ini sebenarnya di industri game sendiri pun lagi lumayan kepecah dua ya tentang ini tuh apakah ini good atau enggak. Tapi ini adalah something new yang pasti bakal banyak yang masuk sana buat ngedecode lah. Jadi karena ini kan masih blue ocean ya, nggak ada yang tahu nih kayak gimana dia, apakah atau enggak. Nah, satu yang ngebikin ini jadi gede adalah si game namanya Axie Infinity. Jadi dia ini adalah game pertama yang nge-proving kalau play to earn itu potensial tinggi sekali. Dia tuh dalam hanya waktu 3 bulan nggak usah, itu tuh dia menghasilkan berapa ya? Sekian miliar pokoknya. Jadi kayak gede banget sehingga semua orang langsung pada ikutan kan karena dia udah nge-prove nih. Sebelum Axie ada juga yang bikin-bikin tapi kecil banget nggak worth lah. Nah, dia yang bikin gede sehingga banyak banget yang mau ikutan. Nah, apakah ini sukses atau enggak itu yang kita belum tahu. Jadi ini adalah prediksi trennya, tapi sih prediksinya pasti ini satu yang exciting. Ini juga yang mungkin ngebikin snowball effect ke banyak industri di Indonesia karena kan banyak sekali yang mau bikin game NFT gaming sehingga talent yang dibutuhkan juga banyak sehingga banyak banget lowongan kerja lah buat di game dev. Kita mungkin ada di slide terakhir. Nah, saat ini tuh lagi ada saran adalah mungkin tahun ini adalah tahun yang mungkin tahun 2021 atau 2022 ya, itu tahun-tahun yang paling pivotal lah buat game industri. Nah, kenapa kayak gitu? Mungkin salah satunya adalah kita banyak banget yang ngasih investment. Jadi ada Indigo Game Startup Incubation. Jadi kalau dulu zaman aku lulus kuliah mau bikin studio game ya cari modal sendiri, bikin sendiri. Mau ada mentor juga nggak ada gitu. Nah, kalau sekarang tuh ada dikasih mentor, dikasih funding, dikasih support system network, jadi jauh lebih mudah ya. Jadi Agate bikin juga namanya Agate Skylab Fund. Kita mau nge-funding orang yang bikin game multiplayer. Ada lagi Indigo Game Startup Incubation, jadi teman-teman yang bikin studio indie itu masuk situ dikasih modal, dibantuin lah network segala macam. Kalau lagi Toge Game Fund ini semua buat Indo ya. Jadi ada bikin game ide keren dikasih duit gitu ya, dikasih investment. Lalu ada juga makin banyak knowledge, jadi kayak banyak banget industri-industri yang kayak game dev Indo, game studio Indo yang bikin akademi lah. Kalau di Agate kita namanya Agate Academy, ini namanya Dilo, di Game punya Agate. Lagi Game Lab Academy itu juga, jadi kayak bakal banyak banget knowledge yang di-share ke teman-teman karena goalnya adalah ini ada momentum buat ngajakin banyak orang ke game industri gitu ya. Nah, terus dari segi program sendiri kita ada namanya AGI. Di AGI ini sudah agak lama ya, dari 5 tahun mungkin, tapi mungkin 6 tahun ya. Nah, sekarang ini adalah AGI ini momen yang paling penting banget karena kemarin berhasil meyakinkan itu pemerintah udah sangat terbuka tentang potensial gamenya. Jadi kayak mungkin teman-teman kemarin lihat berita dari Bapak Luhut itu bilang ternyata industri game dev itu besar sekali ya revenue-nya. Itu adalah proses panjang ya yang dilakukan teman-teman di AGI untuk meyakinkan pemerintah, dan saat ini udah buy-in nih, pemerintah udah yakin banget game dev ini bagus, bakal invest lebih gede lagi. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi dulu pernah CEO-nya Agate, Mas Arif itu dia diajakin sama menteri industri itu ke luar negeri gitu ya buat studi banding. Nah, di sana tuh Pak Arif diajakin ke Finlandia. Jadi dia ada negara Finlandia, itu ada perusahaan namanya Supercell. Ini teman-teman tahu ya, kayak Clash of Clans. Supercell itu perusahaan orangnya cuma sekitar 200 atau 300 orang. Tapi dia tuh menyumbang hampir 5% APBN. Jadi APBN 5% cuma dari perusahaan doang yang isinya cuma 300 orang. Jadi kayak betapa hebatnya tuh si perusahaan itu gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa jadi juga di Indonesia gitu ya. Kalau kita bisa ngambil berapa persen itu bisa jadi kita bisa jadi penyumbang APBN terbesar, penyumbang pajak, penyumbang devisa gitu ya. Jadi makanya itu yang ngebantu pemerintah juga, ternyata ini Brazil besar sekali. Walaupun memang susah buat di-achieve itu ya, tapi buktinya udah ada di luar negeri gitu. Kita bisa niru mereka, tapi kayak gitu ya. Nah, lalu ada juga Game Trend Indonesia, jadi ini mungkin kerjasama bareng nih dari pemerintah, kampus-kampus, Agate, Game Studio, profesional, kita kerjasama bareng bikin namanya Game Trend Indonesia. Itu akan bikin program yang buat melatih, mendidik, rekrut orang-orang, kalau boleh adalah 2000 game developer sepanjang tahun setiap tahunnya. Jadi itu adalah yang pengen di-achieve. Ini mungkin belum di roll out ya. Ini akan di roll out di tahun ini harusnya di Indonesia. Tapi ini adalah yang mungkin bakal jadi katalis ya. Karena kita sekarang industri lagi growing, tapi kita butuh banyak orang. Jadi kalau di industri, misalkan let's say industri kuliner kan butuh juga sumber dayanya ya buat peternak. Nah, kalau di industri kreatif game dev ini yang dibutuhkan orangnya aja sebenarnya. Karena kan butuhnya internet, komputer, sama otak gitu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah jumlah manusianya. Gitu. Makanya kita bikin banyak program ini juga. Ini sebenarnya lagi momentum yang amat sangat penting banget sih. Mungkin ini
mungkin sepanjang aku masuk industri ini yang paling boom ya gitu ya. Nah, oke, nextnya dari segi karir mungkin ya. Nah, kalau di game dev itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya opsi banyak banget ya. Jadi kita di game dev tuh gak harus sebagai game developernya. Jadi jadi di dalam game dev itu ada beberapa karirnya. Ada namanya creating, managing, sama supporting. Creating itu yang aktualnya bikin gamenya, kayak game artist bikin gambarnya, game programmer ngoding, game designer mungkin yang ngedesain mekaniknya, komposer yang bikin lagu, sama QA yang testing. Tapi juga ada aspek yang managing. Jadi kayak misalkan dia product manager, dia dari aspek bisnisnya, produser dari segi timeline, schedule, koordinasi, data analis yang membaca data, ada marketing gitu ya, yang buat marketing gitu kan. Lalu lagi supporting juga nih, jadi kayak misalkan business development, jadi kayak dia ngebuka network, nyari proyekan atau juga gitu. Jadi ini sebenarnya luas banget dan sebenarnya nggak terbatas di bagian game programmer aja atau game design doang. Karena sebenarnya banyak banget teman-temanku juga mungkin di Agate banyak yang dari role di managingnya atau di supportingnya gitu. Walaupun mungkin yang biasanya orang startnya bisa jadi dari creating karena kan mungkin lebih bisa start dari kecil gitu. Gitu. Nah, terus yang mungkin yang juga di-share, jadi kayak mungkin kalau teman-teman ini liatin di sosial medianya studio-studio game dev Indo, itu hampir semuanya lagi pada hiring, hampir semua. Dan aku kan ngobrol sama banyak banget ini ya, leaders dari studio lain, hampir semuanya itu lagi rekrut gede-gedean. Bahkan kita agak aja kemarin kita bikin kerjasama sama studio-studio lain, ayo kita bareng-bareng nih, kita sama-sama mulai butuh banyak orang nih gitu. Jadi ayo kita harus ngajakin banyak orang join ke industri karena lagi booming banget. Nah, satu yang kenapa booming adalah karena si NFT-nya itu. Jadi kayak NFT ini ngebikin banyak banget orang mau bikin game dan juga di Indonesia gitu. Tapi mungkin di luar NFT sendiri pun gamenya juga memang lagi booming karena memang secara prediksinya juga ini kita mulai dipredik akan naik lagi. Jadi kayak tadi kan ada kurvanya ya. Harusnya kedepannya jauh lebih gede lagi gitu. Jadi opportunity-nya amat sangat luas sih gitu. Mungkin segitu presentasi dari aku. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Walfi. Dan saya rasa teman-teman sudah sedikit ada nur atau cahaya terkait industri game di Indonesia. Dan memang saat bicara game akan ada segi positif dan segi negatif. Maka dari itulah menurut saya pribadi, saat teman-teman menjadi mahasiswa, apalagi di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi yang akan ada kaitannya dengan game atau teknologi atau digital, bisa menjelaskan manfaat atau kelebihan jika memang saat ini kita sudah berubah arah dari yang awalnya konvensional dan sekarang semua hampir berbasis digital. Mungkin sebelum masuk diskusi, kita ada ice breaking terlebih dahulu. Akan ada saldo Rp50.000 berupa saldo OVO bagi yang bisa menjawab. Peraturannya adalah bagi yang bisa menjawab silahkan raise hand terlebih dahulu, dan jika kami beri kesempatan untuk mengaktifkan audio silahkan dinyalakan dan dijawab. Pertanyaannya cukup sulit. Ini rekomendasi dari Prodi Teknik Informatika Pak Yudi, dan hari ini pun alhamdulillah Pak Yudi ikut bergabung bersama kami. Pertanyaannya adalah, ada angsa 5 dikali 2, jadi berapa? Yang bisa silakan aktifkan. Oh iya. Siap, ada 2. Wah, sudah cukup banyak yang berhak mendapatkan saldo OVO. Yang pertama akan saya beri kesempatan kepada Merinda. Merinda silakan mengaktifkan audio dan videonya. Jawabannya adalah 10, Pak. ada 10. Kita langsung colek saja Pak Yudi. Apakah jawabannya benar? Saya serahkan ke Pak Idam aja. Oh, jawabannya kurang tepat. Berikutnya ada Ogi Rahmansyah. Silakan diaktifkan audionya. Ada Pak, 5 angsa dikali 2 ada 5 misalnya. Pak Yudi bagaimana? Masih belum tepat juga. Maulana Ahmad bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Baik Pak. Ahmad Alminsa, silakan. Ada angsa 5 dikali 2. Oh, ada Jadi angsa berapa? 5. Ada angsa 5 dikali 2, jawabannya
Jawabannya 5, Pak. Karena dikali 2 di darat 2, di darat 3, jadi ada 5 gitu, Pak. Bagaimana Pak Yudi? Betul, jawabannya tetap 5. Karena dikali itu maksud Pak Yudi adalah di sungai, bukan kali tambah atau kurang. Selamat untuk Maulana Ahmad Agisna mendapatkan saldo OVO Rp50.000. Berikutnya nanti akan dihubungi oleh operator terkait teknisnya. Oke, tenang teman-teman. Baik, Pak. Nanti Terima akan kasih. ada ice breaking kembali. Untuk saat ini kita masuk sesi diskusi terlebih dahulu. Dan untuk sesi diskusi pertama akan saya buka untuk 3 orang penanya. Dan untuk Pak Wafi untuk teknisnya, pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab saja? Bebas, Pak, boleh. Kalau langsung Oh, tanya, baik, mau tamu boleh, mau jawab juga boleh. siap. Silakan untuk teman-teman yang akan bertanya, bisa menggunakan fasilitas raise hand terlebih dahulu. Wah, banyak tuh, ada 2 tuh. Ya, siap. Sudah saya batasi untuk 3 penanya. Ada Alfi, ada Femi, dan Giri. Yang pertama, Mas Alfi, silakan bisa mengaktifkan audionya. Dan kemudian silakan diajukan untuk pertanyaannya. Ya, izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya izin bertanya ya Pak. Sekarang kan banyak ya Pak game-game yang menghasilkan uang. Di sini saya di kampung di daerah Bandung Barat ini, daerah pesisir ini banyak tuh game-game yang menghasilkan uang secara instan gitu Pak. Kayak kripto dan masih banyak gitu Pak yang di sini gitu. Nah, apakah game yang menghasilkan uang itu menurut Bapak, pendapat Bapak itu apakah boleh-boleh saja atau seperti apa gitu Pak? Karena masih janggal gitu Pak. Masa main game online gitu game aja gitu Pak bisa mendapatkan uang sampai 30 juta sampai 15 juta gitu. Dan dampak bagi anak muda di Indonesia itu seperti apa? Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin langsung ku jawab aja kali Pak ya, takut Silakan, lupa ya. silakan. Mungkin ini buat terima kasih ini buat Alfi buat pertanyaannya. Mungkin aku mau clarify maksudnya tuh lebih ke game yang kripto ya, yang play to earn ya. Benar kan ya? Oke. Wah ini pertanyaan yang bagus banget nih sebenarnya nih. Pertanyaannya susah ya. Jadi mungkin gini, sebenarnya ada 2 aspek nih kalau kita lihat nih. Pertama ada game as an entertainment sama yang seperti biasa kayak misalkan Mobile Legends, itu kan kita main game, kita enjoy, dia beli item, habis itu dia beli item spending itu masuk kan, itu kan yang udah lumayan umum ya. Nah itu sebenarnya adalah game tadi mungkin yang aku bahas adalah game freemium kan ya. Nah sebenarnya sekarang ini lagi ada tren baru namanya play to earn, tadi yang mungkin aku bahas di NFT. Nah play to earn sendiri ini sebenarnya kalau dibilang game mungkin nggak game juga sebenarnya, karena sebenarnya dia lebih dekat kayak investasi, kayak saham. Jadi kita beli beli sesuatu untuk nanti dijual lagi gitu ya. Nah ini sebenarnya di industri game sendiri masih perdebatan amat sangat keras nih. Bahkan ada yang hardcore anti, ada yang hardcore pro gitu ya. Jadi masih amat sangat keras. Nah, mungkin aku coba share ini sih, awal mulai dari mana ya. Jadi awalnya sebenarnya karena kita kan awalnya kripto itu belum di game ya, masih di cryptocurrency biasa itu, dan mereka udah mulai ada NFT. NFT itu awalnya dari aset kan ya, dari artis, dari orang-orang bikin aset tapi udah dijual. Nah, sebenarnya yang pertama kali bikin itu ada si Axie Infinity itu. Jadi dia pertama kali ngebikin game yang play to earn sehingga benar-benar jadi orang tuh bisa main game Axie itu dan dia bisa ngejual lagi si itemnya itu kan ya dengan harga yang lebih tinggi. Nah masalahnya game itu sebenarnya secara revenue itu dia modelnya itu bukan bukan kayak kita purchase sesuatu, tapi dapat duit itu dari orang baru yang datang. Nah itu tuh nggak sustain sebenarnya. Karena ketika pemain barunya nggak ada, itu kan jadi habis kan, jadi collapse kan. Jadi mungkin ada beberapa poin yang kayak gitu. Nah itu yang mungkin nggak sustain. Nah dan mungkin teman-teman di NFT gaming pun lagi pada ngeriset dan memperlihatkan bahwa sebenarnya masalah monetization atau proses ekonomi dalam NFT gaming sendiri masih rough ya. Jadi itu belum sesuatu yang stabil, yang sustain. Jadi ini sifatnya masih amat sangat eksperimental. Jadi kalau dari aku pribadi sih, kita melihat NFT gaming ini sebagai opportunity buat kita bisa, ini ada orang bikin game, ada project, kita main. Kita sebagai developer bisa dapat project dan kita bisa dapetin uang dari sana gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang pengen dapetin uang dari main gamenya,
itu mungkin harus ngerti. Jadi kayak mungkin kemarin kan ramai yang Gozali Everyday itu ya. Itu kan ya mungkin udah nonton di podcast di Corbuzier kali ya. Itu kalau orang yang ngerti sama nggak ngerti itu beda sekali tuh. Seolah-olah kan dia jadi gampang naiknya kan. Tapi kalau kita nggak ngerti banyak juga yang rugi. Dan mungkin teman-teman juga banyak juga yang investor rugi. Nah mungkin kalau dari aku sih sarankan kalau dari ini kalau emang teman-teman game yang play to earn saat ini ya itu sifatnya sebenarnya lebih dekat ke investasi dibandingkan ke game. Sehingga kalau teman-teman pemahaman investasinya belum terlalu mencukupi, belum paham seperti apa, mendingan jangan. Nah, ada satu cerita namanya, jadi game Axie Infinity ini saking dia boomingnya, itu dia ada cerita namanya scholarship. Jadi scholarship itu kamu bisa kayak menyewakan aksi kamu buat dimainin sama orang lain. Jadi kalau kayak semacam joki bot itulah, kayak semacam joki game, tapi dia dikasih duitnya. Nah, sampai ada beberapa orang yang DO dari sekolahnya buat jadi joki aksi itu. Masalahnya joki aksi itu kan bukan pekerjaan yang stabil ya. Saat ini ada gamenya nih. Besok gamenya mati, orang ini mau ngapain? Nah, kalau kamu kuliah, kamu lulus, kamu tuh skill kamu kepake, mau ada gamenya atau enggak. Nah, beberapa orang ini banyak yang akhirnya dia banting setir jadi ke Axie Infinity, dan sekarang ketika gamenya agak turun lagi, mereka jadi bingung kan. Jadi kayak mungkin kita juga harus bisa ngekek sih dari NFT gaming ini amat sangat gede peluangnya. Kita harus lihat dulu mana peluang yang emang bagus. Oh, kita ikut sebagai orang yang nge-develop gamenya. Itu skill development kamu itu, mau gamenya NFT, mau game yang nggak NFT, akan selalu kepake sepanjang sejarah. Tapi kalau kamu skillnya spesifik dalam game ini, dan kamu itu mungkin lebih dekat dengan investasi diberikan dengan gamenya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan main game NFT gaming buat earn sih menurutku, kalau kamu ngerti banget apa yang kamu lakukan, nggak apa-apa boleh. Tapi kalau misalkan kamu nggak ngerti dan cuma ikut-ikutan doang, apalagi pakai uang SPP gitu ya, atau uang minjem punya uang orang tua, itu mendingan jangan, karena agak banyak sih. Kita juga harus with careful. Tapi in general sebenarnya ini adalah opportunity yang kalau secara industri ya, itu opportunity yang bagus banget buat ngebuka potensial baru banget. Itu untapped market. Jadi mungkin baru bakal dipahami mungkin masih 2 tahun 3 tahun lagi buat orang tuh bisa figure things out lah. Kalau sekarang masih benar-benar early banget, semua orang pasti pengen cobain gitu. Gitu. Cukup menjawab nggak ya dari Alfi ya? Ya. Oke, terima kasih. Good question, very very good question. Aku senang jawabnya. Siap. Mantap Mas Alfi untuk pertanyaannya. Berikutnya ada Mbak Femi Novika. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, saya tuh pribadi yang kurang suka game, tapi setelah mendengarkan paparan Bapak gitu, jadi kayak tertarik aja buat terjun jadi game developer gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara memulai atau terjun langsung menjadi seorang game developer gitu Pak? Oke. Ya. Wah, pertanyaan yang bagus sekali pertanyaannya. Jawabnya gimana ya? Oke gini, mungkin pertama di game industri kita kan yang aku share juga luas ya. Ada di game development-nya, ada yang lebih ke manajerialnya. Jadi kayak ada di game manajerialnya, ada lagi yang sifatnya lebih ke supporting. Nah, sebenarnya tergantung sama skill kita. Jadi kalau misalkan teman-temanku ada yang mungkin ada satu CEO perusahaan namanya Cipto, sekarang dia di Agate. Itu tuh dia kuliahnya biologi loh, nggak ada hubungan sama sekali sama game. Nggak ada hubungan sama teknologi, dia kuliah biologi. Tapi dia suka game dan dia arahnya adalah manajemen. Jadi dia lebih ke bisnisnya gitu kan ya, desain gitu. Ada lagi salah satu desainer di Agate juga yang paling bagus juga, dia dari biologi juga. Jadi kayak mungkin bukan karena orang biologi masuk cocok ke game ya. Tapi kebetulan aja industrinya nggak ada hubungannya, tapi dia bisa masuk gitu. Nah, tapi benar-benar adalah dia tahu dia tuh suka di mana. Jadi kalau di game dev ini kan ada banyak nih, ada programming, kamu suka ngoding, mungkin lebih ke programming. Kamu lebih suka design experience, mungkin lebih suka ke game design. Kamu lebih suka gambar, ke game art. Temanku di sesama, aku kan dari IFITB ya, IT, aku ke programming nih sesuai dengan kuliah ya. Tapi temanku ke gambar gitu. Kita satu kuliah, teman, tapi beda jurusan. Ada lagi temanku yang dari art, dia jadinya programmer gitu. Jadi aneh sih, kan kadang kayak gitu ya. Ada lagi yang dia dari teknik fisika, dia jadinya ke product management. Jadi kalau kamu tertarik di mana nih? Apakah kamu tertarik develop gamenya, bikin gamenya? Kamu tertarik manage bisnisnya? Itu lebih dekat ke arah yang tadi managing itu ya. Ada produser, ada product management. Itu ya skillnya adalah komunikasi. Misalkan aku nih bisa ngertiin orang nih, bisa bantu komunikasi aku bagus. Aku bisa ngerti rancangan bisnis, mungkin lebih cocok ke product management. Aku lebih suka buat koordinasi, ngebantuin orang-orang biar bisa kerja dengan optimal, mungkin lebih cocok ke produser. Aku lebih suka buat nge-testing game. Jadi ada temen aku juga pernah kenalan, dia anak lulusan ekonomi, dia itu hobinya main game, gila game kan. Dan ketika dia main game kerjanya nge-hack ya, jadi nge-cheat gitu. Nah ternyata ketika dia jadi QA, dia itu bagus banget, karena ketika dia QA, dia pakai pikiran
si player kan, karena player kan berusaha nge-cheat ya. Nah kalau QA kita kan mencegah cheat. Jadi ternyata hobinya dia itu cocok banget ketika dia jadi QA dan akhirnya sense-nya itu tinggi banget sensasinya. Jadi dia jadi ke QA gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau kamu mau join, kamu tentukan dulu kamu mau sebelah mana karena di game itu kan luas sekali ya. Jadi kayak seperti kayak film ya, ada sutradaranya, ada kameramennya, ada aktornya, ada penulis naskahnya, scriptwriter-nya, ada yang make up, ada yang ya kan, ada yang environment, banyak sekali tuh. Ada yang editing gitu kan. Nah, kamu mau sebelah mana? Nah, setelah itu mungkin bakal bisa ngakses ke sana tuh ada banyak banget materi-materi akademi yang free. Tadi aku bilang dia ada di Duo Academy, itu free. Download free dan bisa dibaca. Dan juga banyak banget program-program yang bisa kesana kayak misalkan Kampus Merdeka. Kemarin kita di Adatnya baru ada program namanya Studi Independen, itu 500 mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari berbagai pulau, itu sama sekali nggak tahu tentang game development, masuk nanti mungkin bisa dicek ya ke namanya Agathe Studi Independen. Mereka bikin game bareng-bareng dalam waktu 5 bulan, itu game-nya keren-keren. Itu dari benar-benar beda-beda, jadi kayak nggak ngerti lah, jadi nggak ngerti diajakin bareng-bareng, itu mungkin kalau saat ini sih mungkin salah satu entry point paling bagusnya itu ya, jadi kayak ikut program yang emang ketemu sama orang-orang yang tertarik nih. Nah di situ sama-sama nggak ngerti, maksudnya tapi kan ada mentornya ya, ada mentornya, kamu nggak ngerti dikasih materi, ada mentor, dia tiap minggu kita mentoring, aku juga salah satu mentor di sana juga, jadi kayak dan itu akhirnya mereka bisa bikin bareng-bareng. Ada yang sebelumnya belum tahu sama sekali apa itu QA, jadi ngerti QA, belum ngerti tentang game design, jadi ngerti desain, dan itu mungkin akan jadi portofolio buat kepake. Jadi kayak kalau mau join itu satu yang bisa dipakai ya. Lalu ada juga misalnya ada namanya game jam. Jadi game jam itu adalah orang ngumpul bareng bikin game bareng-bareng. Nah, kalau dulu sebenarnya sebelum WFH ya, sebelum pandemi ya, itu game jam itu enak banget. Kamu join ketemu orang di sana, bisa bikin tim bareng gitu. Itu tempat yang bagus buat kenalan juga sama orang baru. Oh, ternyata kamu gini, aku ikutan dong gitu-gitu. Kalau sekarang agak susah ya, karena game jamnya online ya. Jadi memang sih nggak seenak dulu ya. Kalau dulu kan benar-benar, jadi dulu ada kayak ruangan, ya orang di situ 2 hari bikin game bareng-bareng. Jadi game jam itu 2 hari bikin game bareng-bareng sama orang yang nggak dikenal. Nah itu salah satu poin buat ngebuka entry juga. Tapi kalau sekarang mungkin programnya lebih banyak lagi karena kita online. Jadi kelebihan pandemi ini adalah kita bisa ikutan banyak program yang kita mungkin kalau secara offline nggak bisa atau biaya mahal. Contoh kemarin aku jadi mentor di magang di Agathe, ada Kampus Merdeka sama Studi Independen, itu ada di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Bali gitu. Itu kalau di WFO kan bayar pesawat, bayar kosan, itu lumayan kan. Kalau sekarang nggak perlu kan, hanya internet aja gitu. Jadi harusnya itu mungkin bisa satu yang bisa kamu coba sih ya. Ya, gitu. Cukup menjawab nggak ya, Femi? Ya, menjawab Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Good question. Oh, bagus loh ini pertanyaannya. Siap. Dan sedikit informasi saja, kemarin itu di tahun 2021 dari lingkungan kami Fakultas Teknologi Informasi ada 3 mahasiswa yang mengikuti studi independen di Agathe. Ya. Nah mungkin nanti Mbak Feni bisa tanya ke kakak kelasnya kalau mau masuk studi independen khususnya di Agathe seperti apa dan seterusnya. Seperti itu ya Mbak Feni. Semangat untuk menjadi suatu game developer. Ya, Semoga Pak. sukses. Berikutnya ada Mas Giri, tapi nggak kelihatan mukanya. Apa memang karena background? Background. Oh ya silakan. Ada sebenarnya. Untuk backgroundnya, punten Mas Giri bisa dimatikan saja terlebih dahulu. Takut melihatnya. Silakan. Oh ya. Pak, yang saya ingin tahu itu Pak, apa game bisa mengakibatkan virus yang masuk Pak? Sedangkan saya pernah download game, terus jadi nge-lag gitu Pak ke laptopnya. Nah ya. Game apa ya? Boleh tahu nggak? Game di PC ya berarti ya? Atau di laptop ya? Ya, halo? Ya Pak. Oke. Ya. Mungkin kalau aku bisa bilang gini sih, sebenarnya semua aplikasi bisa ada virusnya. Makanya kan sebenarnya mungkin gini, kalau teman-teman ke Play Store, jadi kan gini, ketika kita install game kan ada banyak tempatnya ya, source-nya ya. Bisa dari tempat yang lebih terjamin, ada yang nggak terjamin. Contoh misalnya kita dikasih downloadin ada APK nih, APK-nya install sendiri gitu. Nah, kalau sekarang itu di Android, misalkan kalau di Android ya, kalau kamu install itu kan dikasih tahu nih, oh ini dari tempat yang nggak dikenali nih, ini mungkin ada berbahaya. Kalau kamu install ya risikonya dari kamu.
Tapi kalau kita misalnya dari kayak Play Store itu, misalnya itu ada namanya ada ininya, ada flag-nya. Ini dijamin pasti aplikasi yang bagus karena dari kalau kita upload ke Play Store itu mereka udah nge-scan tuh, udah ngeliatin ini tuh udah pasti aman nih, bukan malware, bukan virus segala macam. Ada namanya Play Protect namanya, Play Protect. Nah, jadi kalau kita nginstal game yang ada Play Protect-nya itu udah pasti bukan virus. Tapi kalau kita nginstalnya dari situs-situs yang nggak jelas atau misalnya kalau Play Store, App Store nggak mungkin virus ya, maksudnya gitu. Kalaupun ada, biasanya dia akan jadi kemarin juga sempat Play Store sempat ngebuang-buangin beberapa aplikasi tetap malware. Itu mereka secara rutin ya. Jadi harusnya kalau emang itu kejadian, itu pun akan dibersihin sama Play Store juga sama Apple Store. Tapi kalau kita misalnya dari situs-situs yang kurang bisa dipertanggungjawabkan ya bisa-bisa aja sih. Karena even kayak misalkan di Agate kita punya game namanya Kode Atma. Kode Atma tuh di Play Store tuh kita yakin itu bukan virus karena kan aku yang develop ya, kita develop. Tapi ada orang yang bikin moddingnya. Dia upload di tempat lain. Mungkin nggak moddingnya ada virus ya, mungkin aja. Tapi apakah kalau dia virus itu adalah gamenya, apakah Agate nih sengaja bikin virus? Enggak dong. Kita ketika bikin itu, kita nggak bikin virus. Tapi ada orang yang ngambil, dimodifikasi, di upload tempat lain. Tapi kita berusaha buat ini. Jadi kalau ada orang yang kritik, kita ban. Kita ngasih tahu dia biar jangan pakai ke sana. Jadi kayak kita bikin beberapa tindakan buat mencegah itu. Tapi apakah ya namanya orang ya, mau coba-coba bisa dari mana, ya itu resiko masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kamu kena sih mungkin kamu ngambil dari source yang mungkin kurang jelas ya. Tapi kalau yang source jelas harusnya sih enggak sih gitu. Mungkin gitu kali ya. Jadi gini ya. Oke. Siap. Baik, sudah ada 3 penanya tadi dan kita masih memiliki waktu, akan masuk sesi diskusi kedua. Buat teman-teman yang akan bertanya, saya batasi untuk 3 pertanyaan saja. Silakan raise hand terlebih dahulu. Saya ulangi, dibuka 3 penanya kembali. Mas Gunawan. Ya, sambil nunggu yang lain, mungkin Mas Gunawan bisa mengaktifkan audionya. Dan silakan untuk ajukan pertanyaannya. Cek. Sudah? Ada Sudah suaranya ya, Pak. Selamat siang. Mungkin mau bertanya soal NFT lagi sih, Pak. Ini kan saya Boleh. mungkin ya, yang baru saya pelajari itu kan tentang supply koin, terus cara burning koin mungkin ya, burning koin, terus bagaimana ini sebuah misalkan NFT ini agar menjadi stable coin gitu, Pak. Seperti itu. Yang pernah saya mainin tuh ada beberapa game NFT itu yang dari asalnya dari harganya cuma 1.000 atau Rp1 bisa sampai satu NFT itu sampai 19 juta itu, terus turun lagi ke harga lebih kecil lagi gitu, Pak. Bagaimana mungkin caranya agar koin ini tuh bakal jadi stable coin gitu, Pak? Mungkin itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ini pertanyaannya lumayan tricky jawabnya. Jadi mungkin gini ya, mungkin satu hal yang harus mungkin yang tricky bahas ya. Jadi NFT sendiri itu saat ini sebenarnya sifatnya amat sangat tidak stabil. Di mana lebih banyak tebak-tebakannya dibandingkan logikanya. Jadi mungkin ini bisa mirip sama kayak dulu kan ada .com bubble ya gitu. Jadi kayak kalau mungkin gini, apakah ada teorinya yang menjelaskan bisa ini mungkin ada, tapi apakah itu foolproof atau itu pasti enggak jawabannya. Karena di saat ini itu salah satu concern utama justru adalah game-game play to earn ini sendiri itu amat sangat fluktuatif. Apakah dia bisa konsisten? Jawabannya pasti tidak. Jadi kalau kamu tanya apakah ada cara buat bisa stabil, jawabannya pasti tidak ada jawabannya. Jadi semua orang yang masuk ke NFT ini ya di-expect ya dia ini seperti halnya kamu main saham, seperti halnya kamu main trading, kamu naik kadang turun. Nah ini yang mungkin selama setahun 2 tahun ke depan akan mulai berubah nih, karena mulai banyak. Ada sendiri mungkin kita juga ada bikin beberapa game NFT dan mungkin nanti akan merubah sistemnya ya yang lebih stable. Tapi kalau saat ini hampir semua game NFT yang ada di market saat ini itu adalah namanya early product. Jadi kayak mungkin teman-teman dulu ketika awal-awalnya ada game apa sih yang dulu tuh yang Angry Bird itu kan dulu belum rame tuh di Android ya, orang-orang masih Nokia. Nah awal-awal orang Angry Bird tuh juga ini kan masih aneh-aneh kan gamenya. Itu masih early tuh, belum stabil. Nah ketika mulai kesini udah mulai stabil, orang udah mulai tahu nih
kayak gimana sih, udah mulai bisa prediksi, oh apakah worth it buat spending duit segala macam. Nah, NFT ini lagi benar-benar start. Jadi tahun ini tuh benar-benar, bahkan aksi Infinity itu yang bikin NFT gaming itu baru di pertengahan tahun lalu. Jadi kita tuh baru 6 bulan loh dari awal NFT gaming ini. Itu masih benar-benar early banget. Masih benar-benar early banget, sehingga makanya tadi aku bilang kan kalau misalkan kita goalnya itu mau jadi kaya dengan gamenya, mungkin lebih consider sebagai game developernya aja dibandingkan sebagai orang yang main gamenya dan dia bisa naik, karena itu sebenarnya nggak jauh beda sama gambling ya. Maksudnya ya sama kayak saham kalau orang pintar dia bisa naik, tapi kalau kamu nanya sama orang-orang yang investasi, mereka akan bilang bahwa cara investasi yang paling benar adalah bukan day trading, tapi kamu taruh agak lama. Makanya kalau buat di game NFT nggak bisa kayak gitu kan, karena kan dia juga kalau saham kan BCA nih, BCA 10 tahun lagi juga masih ada itu BCA, ya kan. Indofood 10 tahun lagi juga masih ada Indofood. Tapi si game ini 5 tahun lagi aja belum tentu masih ada kan. Jadi itu memang sangat fluktuatif. Jadi kalau misalkan kamu nge-expect akan ada metodenya, most likely jawabannya nggak ada. Most likely saat ini semua orang yang masuk itu adalah early product yang mereka tuh ngambil resiko. With risk-nya gede, ya benefit itu juga gede, tapi kalau sial juga sialnya gede. Makanya kalaupun emang kamu mau ke sana, please jangan pakai uang ini ya, jangan pakai uang panas ya. Maksudnya uang dingin tuh kan kayak uang nganggur ya. Ini 2 juta buat apa ya? Nah, itu pakai boleh lah. Tapi kalau uang buat SPP gitu, buat nabung mau nikah gitu, jangan ya. Gitu sih, tapi mungkin sana. Tapi tadi ya, kalau dari aku sih ngeliatnya NFT sendiri ini adalah blue ocean yang ini tuh menarik buat dipelajarin, buat kita bisa nge-craft. Tapi saat ini pasti tidak stabil. Bahkan sampai 2 tahun ke depan mungkin semua orang pada berlomba-lomba dan kita belum ketemu itu. Seperti halnya dulu ketika awal-awalnya ada mobile game kan. Dulu kan masih Nokia tuh kan, ada smartphone kan orang juga heboh kan nih kayak gimana. Ternyata mulai ada game-game Angry Birds, setelah itu mulai banyak game-game lain itu yang akan ikutin gitu. Jadi kita expect juga akan seperti itu juga. Tapi kalau kita saat ini udah mau invest yang play to earn itu, ya itu memang masih sangat-sangat fluktuatif ya. Fluktuatif gitu. Semoga menjawab ya, Gunawan Bayu. Ya, baik Pak. Kebetulan saya ada rencana sih masih mau bikin NFT game, tapi masih gimana biar caranya biar di stablecoin sih Pak. Ya. Kebetulan itu sih. Terima kasih. Oke, thank you. Siap, Mas Gunawan. Berikutnya ada Rizal Setiawan. Silakan mengaktifkan videonya terlebih dahulu, Mas Rizal. Ya Pak. Dan silakan ajukan pertanyaannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini Pak tentang apa sih kode gitu. Apakah script yang digunakan dalam game versi PC sama mobil itu sama nggak Pak? Oke. Jawabannya ini udah ya. Itu pertanyaannya. Jawabannya bisa ya bisa tidak, tergantung. Jadi gini, ketika kamu bikin game itu kan ketika kamu bikin game itu kamu bisa bikin secara native atau secara engine. Jadi kalau secara native misalnya ya, kamu bikinnya misalkan contoh Java itu pakai Android atau pakai Kotlin, ya kan? Itu ada ininya. Kalau Apple tuh pakainya Swift atau pakai Objective-C gitu ya. Nah, kalau di PC mungkin bisa pakai C++. Nah, ketika kamu bikinnya native, itu nggak bisa dibawa ke platform lain. Jadi mau nggak mau misalkan kamu bikinnya pakai Kotlin ya di Android aja. Kalau di Apple aja pun harus sudah beda, di PC pun harus beda. Tapi kalau kamu bikin pakai engine, misalkan kamu pakai Unity Engine atau Unreal Engine atau Godot Engine, itu dia ada semacam kayak satu layer lagi. Jadi ketika kamu bikin game itu kamu bikinnya di on top of engine. Ketika kamu compile, engine itu nge-translate lagi. Jadi coding engine ini kalau ketika kamu build-nya itu buat Android, dia akan jadi APK. APK itu pakai si Java itu kan ya. Nah, kalau kamu nge-build itu ke Apple, dia akan menjadi si Objective-C. Kalau kamu taruhin ke PC, dia akan jadi C++. Jadi kalau kamu pakai engine, kamu tuh nggak perlu worry. Walaupun secara aktualnya sebenarnya di tiap platform itu beda pasti code-nya ya, code native-nya pasti beda karena kan mereka beda OS. Bahkan kayak di Linux PC aja udah beda gitu kan. Nah, konsol beda lagi tuh. Semua beda semua. Tapi kalau kita pakai engine, mereka nambahin layer untuk nge-translate itu. Sehingga kamu cukup bikin engine-nya aja, engine jalan ketika kamu build udah nyampe gitu. Jadi jawabannya tergantung. Kalau aku develop pakai engine, kalau di Agate kita pakai engine semua. Karena kita ngerasa nggak kita pengen semua platform kita kerjain dan nggak mungkin dan cost-nya nggak make sense sih kalau tiap kali platform kamu develop lagi dari awal kan. Jadi kita pakainya engine, kita pakai Unity atau pakai Unreal gitu ya. Nah, itu yang memudahkan sehingga tiap platform namanya cross platform engine ya. Makanya tiap platform itu satu kali aja gitu. Tapi kalau misalkan beberapa game, ya mungkin ada studio lain di Indo dia bikin sendiri tuh engine-nya buat di Android. Tapi mungkin dia nggak akan bisa ke PC gitu. Jadi
Ya itu pilihan tiap orang ya. Jadi ada misalkan dulu mungkin ada Kokos, dia lebih cocok di Android, di ini nggak bisa dibawa ke PC ya bisa aja. Tapi kalau di Agate sih kita pakai yang engine itu ya. Jadi jawabannya tergantung dia tuh kalau pakai engine jawabannya code-nya bisa sama. Tapi kalau misalkan dia pakai native, code-nya pasti beda script-nya. Itu. Cukup jawab kah dari Rizal? Cukup Pak, makasih ya Pak. Oke, thank you. Baik, berikutnya penanya terakhir ada Dadan Ahmad. Mas Dadan bisa mengaktifkan terlebih dahulu untuk videonya. Nah, kan kelihatan gantengnya. Silakan Mas Dadan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kan saya pernah nonton film Ready Player One ya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, di game itu sudah memakai VR. Nah, nanti kira-kira ke depannya dengan teknologi yang sangat pesat, apakah game yang sekarang bakalan bisa kayak VR gitu Pak? Jadi gamenya tuh open world, terus kita bisa melakukan apa saja di dalamnya gitu Pak. Nah, itu yang saya tanyakan Pak. Oke, thank you buat Dadan. Jawabannya bahkan bukan di masa depan ya. Saat ini aja udah banyak game VR. Jadi kalau teman-teman mungkin sering join event-event digital itu sekarang game VR tuh udah banyak banget. Agate pun kita banyak bikin game VR juga. Jadi kalau saat ini sebenarnya udah banyak game VR. Cuman mungkin belum mainstream. Jadi lebih ke seperti halnya smartphone, HP atau internet udah ada, tapi mungkin belum mainstream sehingga belum banyak yang tahu. Tapi kayak ketika Mobile Legends mainstream semua orang jadi tahu ya udah jadi biasa gitu. Sebenarnya game VR juga udah banyak, tapi kan setnya kan mahal ya. Set VR itu kan mahal. Terus game VR pun mungkin belum banyak yang familiar lah gitu ya. Tapi walaupun kalau salah sih udah banyak banget ya. Jadi kayak game VR saat ini aja sebenarnya kalau kamu mau main game VR juga udah banyak sekali yang ada. Bahkan kalau di Android ke Play Store, kamu bisa loh search keywordnya VR. Itu ntar dia akan ngasih game-game yang bisa pakai VR. Cuman ya kamu harus punya alatnya gitu ya. Tapi mungkin kalau ya itu sih. Jadi harusnya itu bahkan udah dari berapa ya 3 tahun lalu mungkin 2 tahun 3 tahun lalu juga udah ada game VR. Tapi mungkin belum mainstream aja. Nah sebenarnya yang membuat dia mainstream atau enggak sebenarnya lebih ke accessibility tools-nya. Jadi dulu waktu ketika HP masih ada 5 juta, orang-orang yang nggak punya duit 5 juta nggak bisa main kan. Nah ketika HP sekarang udah cuma 1 juta atau bahkan 500.000, orang-orang udah bisa main. Dulu misalkan internet juga harus mahal nih, ya kan? Ketika murah kan jadi bisa lagi. Nah sekarang tuh yang limitasi dari si AR/VR sebenarnya si setnya sendiri kan masih mahal. Tapi ketika nanti udah lebih murah, mungkin jadi misalkan kayak pakai kacamata Google Glass gitu ya, yang lebih murah, langsung data tuh mungkin bakal jadi lebih mudah lagi. Tapi itu sebenarnya justru bottleneck-nya ada di teknologi VR itu sendiri, bukan di game-nya. Kalau game-nya udah banyak sekali game VR. Agate pun ada bikin game VR. Terus mungkin coba deh di Play Store ya, cobain. Itu semoga menjawab. Siap, dan berhubung waktu, mohon maaf teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan kita tutup untuk sesi diskusi. Dan berikutnya sebelum masuk ice breaking kembali, operator bisa tayangkan kembali 3 penanya pertama, ada Mas Alfi, Mbak Femi, dan Mas Kiri. Pak Wafi, saya minta bantuannya untuk 3 pertanyaan pada diskusi pertama. Memilih 1 yang berhak mendapatkan tumbler dari kami. Ada Mas Alfi yang tadi bertanya tentang game yang menghasilkan uang. Berikutnya Mbak Femi, cara menjadi game development. Dan Girivan yang bertanya tentang game yang masuk virus. Oke. Kira-kira siapa nih? Wah, ini berat nih. Mungkin berat nih. Aku pilihnya Mbak Femi aja deh. Soalnya pertanyaannya biar diikutin diikutin step-stepnya buat masuk ke game industri ya. Termasuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi oke. Habis ini bisa mengajak yang lain juga. Betul. Silakan. Selamat ya Mbak Femi mendapatkan tumbler dari kami. Nanti akan dihubungi oleh pihak operator. Berikutnya untuk diskusi sesi kedua, tadi ada Mas Gunawan, Mas Rizal, dan Mas Dadan. Operator bisa bantu tampilkan kembali. Untuk Mas Gunawan tadi bertanya tentang NFT, Mas Rizal tentang script, dan Mas Dadan tentang film. Silakan Pak Wafi, barangkali dipilih kembali yang berhak mendapatkan tumbler. Aku mungkin pilih ke Mas Gunawan aja deh yang NFT. Mas Gunawan, wih keren. Yang pakai kacamata virtual. Selamat Mas Gunawan mendapatkan tumbler dari kami, nanti akan dihubungi oleh pihak operator. Berikutnya teman-teman akan masuk sesi ice breaking kembali dan akan ada saldo OVO Rp50.000. Dan khusus untuk sesi ice breaking terakhir,
saya akan mengajak Pak Wafi untuk ikut berkontribusi. Barangkali mau memberikan challenge seperti apa kepada mahasiswa kami. Pak Wafi, persilahkan. Waduh, suruh ngapain ini Pak? Saya nggak tahu. Silakan saja Pak, boleh. Challenge apa ya? Mungkin ini deh, mungkin kalau apa ya? Mungkin teman-teman boleh ngecek deh di apa ya? Di Play Store atau dimanapun. Coba cari ada produk produk game buatan Indonesia yang revenue-nya gede. Jadi aku kasih link deh, sorry deh. Jadi ada namanya sensortower.com ya. Bisa kasih kayak. Ini mungkin lebih ke aku ajarin riset kali ya. Bukan kasih challenge. Gak apa-apa kali ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi misalkan teman-teman ada nanya, aku coba ke chat ya. Jadi ada namanya sensortower.com. Coba cari game-game buatan Indonesia. Dia ada misalkan top Indonesian itu. Ya. Sorry. Apa dia berubah ya ini ya. Sensor Tower. Jadi itu kita bisa ngecek berapa sih revenue mobile itu berapa ini. Dulu dia free ya, sekarang berbayar ternyata. Nggak masih free. Jadi kita bisa ngecek berapa sih jumlah pemasukan sebuah game. Dari kita coba tahu nama game misalkan namanya Cash In gitu ya. Game Agate berapa sih? Kita tuh bisa ngintip loh pemasukan orang-orang itu berapa gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa aku kasih challenge buat cobain aja tools ini. Cobain game-game yang teman-teman pengen tahu misalkan Mobile Legends nih, masukin aja. Langsung kelihatan tuh angkanya, sekian gitu. Dia pakai data analitik ya. Jadi ini kalau teman-teman pengen tahu, tadi kan aku kan nggak cuap-cuap ya tentang datanya ya. Nah, ini realnya nih. Kalau mau tahu, ini tuh nggak bohong loh data yang tadi itu. Ini ada buktinya gitu. Jadi kayak teman-teman bisa cobain ke Sensor Tower, masukin aja game yang teman-teman mainin atau apa, liatin aja. Berapa sih dia revenue-nya per bulannya berapa? Bulan ini berapa gitu, kalau begitu. Bahkan ada beberapa game Indonesia kayak misalkan namanya Happy Glass, itu developer cuma 3 orang awalnya. Itu berapa juta dolar itu duitnya gitu ya. Tuh, mungkin gameku yang dulu Cash In juga bisa lihat sih ya, berapa hasil revenue-nya gitu. Mungkin gitu kali ya, ini bukan ice breaking ya. Lebih ke ngajarin riset. Ya, tidak apa-apa. Silakan teman-teman, peluang buat teman-teman mendapatkan saldo OVO buat malam mingguan lumayan. Bisa mencek web tersebut. Oke, ini tuh akhirnya aku berikan ke Pak Idam, gimana lagi? Siap. Silakan yang sudah mencoba web tersebut, Sensor Tower bisa raise hand terlebih dahulu agar nanti kami berikan hak untuk share screen untuk menampilkan apakah benar atau tidak sudah mencek website tersebut. Silakan teman-teman bisa mencobanya. Sekarang, tapi dia ternyata sekarang udah mulai berbayar ya. Dulu padahal free loh, bisa ngeliat iya. Jadi mungkin aku kurang tepat yang ngasihnya. Kalau dulu soalnya bisa langsung ngeliatin di sana langsung. Kalau salah harus register dulu, lebih ribet. Oh gitu. Mohon maaf ya. Ya siap, tidak apa-apa. Untuk challenge-nya mungkin bebas Pak Wafi, tidak perlu baku pun tidak apa-apa. Oh gitu ya. Untuk tebak-tebakan atau pantun pun silakan. Waduh, aku nggak ada persiapan nih Pak. Mungkin lebih atau Pak, kali ya. Iya. Silakan. Bagaimana Pak Wafi? Aku kembalikan ke Pak Idam deh, mungkin buat aku nggak begitu. Jika maaf, begitu, karena sudah bergabung Ketua Program Studi Teknik Informatika, Pak Yudi bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Pak Yudi. Pak Wafi, perkenalkan ini Pak Yudi, Ketua Program Studi Teknik Informatika. Selamat bergabung dalam acara kami dan akan saya tembak kembali Pak Yudi untuk memberikan ice breaking kira-kira. Silakan, karena Pak Yudi suka tebak-tebakan kayaknya. Pak Idam ini suka main surprise gitu Pak. Baik, untuk 50.000 ya. Mungkin berkaitan dengan games aja deh. Kira-kira
yang tadi diobrolin sama Pak Wafi, kira-kira teman-teman ada yang udah download game buatan Indonesia nggak? Kalau misalnya ada, tadi kan kata Pak Wafi nilai dari revenue-nya atau nilainya berapa. Kalau sekarang enggak, bebas aja. Kira-kira ada yang pernah download game Indonesia, terus buatan mana, Ryzen aja, nanti dapat tuh kan, langsung kan, tuh. Silakan Feda, apa enggak? Wah, terima kasih Pak Yudi untuk pertanyaannya. Mas Rio Alfikri, bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk videonya? Wih, kelihatan gantengnya Mas Rio. Silakan Mas Rio, kira-kira sudah mendownload atau memakai game apa saja, khususnya buatan Indonesia dan Agate mungkin. Kalau Agate kode Atma. Wah, Pernah. mantap. Sama kalau dari Toge itu coffee shop. Siap. Saat ini masih main yang Agate? Yang Agate udah enggak, soalnya HP-nya kentang. Ya, tidak apa-apa karena hanya Mas Rio yang mengacungkan atau Ryzen, sorry. Selamat Mas Rio, berhak mendapatkan saldo OVO sebesar Rp50.000. Nanti akan dihubungi oleh pihak operator. Dan terima kasih Pak Yudi untuk waktunya. Mohon maaf. Oke, berikutnya teman-teman, karena sudah masuk ke penghujung acara, dan Pak Wafi, mohon maaf karena ini bentuknya webinar, ada sedikit cenderamata dari kami berupa sertifikat. Operator bisa bantu tampilkan sertifikatnya. Nah. Oke, terima kasih. Baik, tiba kita di akhir acara. Saya ulangi, terima kasih Pak Wafi untuk kesediaannya bergabung bersama kami. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan sharing bersama mahasiswa-mahasiswa kami. Amin. Terima kasih juga Pak, udah undang saya. Siap. Dan Pak Yudi yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, terima kasih untuk kesediaannya. Mohon maaf bila ada perkataan atau pernyataan saya yang kurang berkenan. Untuk sesi webinar kali ini saya akhiri dengan alhamdulillah. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu,
kami mendukung. You are Yes, we are.